Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bapak, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali. Waspadai kesombongan spiritual. Di awal ini saya memberikan beberapa catatan. Tema ini mungkin agak terkesan sangat menggurui, tapi ini adalah kesempatan untuk kita sama-sama mengevaluasi tentang perjalanan kerohanian kita. Jadi meskipun saya yang paling muda di ruangan ini, tidak hendak mengguru yang lebih berpengalaman dalam kerohanian, tapi ini adalah kesempatan kita bersama untuk melihat jangan-jangan perjalanan kita yang panjang itu dalam pencarian spiritualitas, mungkin beberapa hal perlu kita evaluasi. Agar permenungan kita terarah, saya tampilkan beberapa panorama umum pembahasan nanti. Kita akan mulai dari sebuah pengantar singkat, lalu kita akan lihat ada dua peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab suci. Lalu nanti kita akan lihat dalam doa-doa kita itu sebetulnya apa yang kita cari, apa yang saya cari dalam doa. Nah, lalu nanti ada rahasia yang paling mendasar agar kita dapat menghindari, supaya kita tidak terjebak dalam yang namanya kesombongan spiritual atau keangkuhan rohani. Dan nanti beberapa pesan konkret yang sekiranya membantu permenungan kita ini bisa dibawa secara aplikatif untuk kita bisa hidup di dalam keseharian. Ini gambaran umum. Nah, jadi kalau ibu bapak melewatkan satu bagian, berarti ya mengurangi nilai dari keseluruhan diri. Nah, kita lihat satu persatu. Saya mau mulai dengan satu kutipan yang menarik dari Injil Matius 23 ayat 11. Katakan demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Nanti kita akan lihat bagaimana hal ini bicara secara konkret bagi kita. Sebuah pengantar demikian. Jadi ibu bapak, kalau kita membaca dengan teliti hampir semua Injil, keempat Injil itu, kita tidak temukan sikap Tuhan Yesus yang sangat keras itu selain ditujukan kepada dua kelompok, dua kalangan ini saja. Yang pertama kepada ahli-ahli Taurat, dan yang kedua itu kepada orang-orang Farisi. Jadi dalam Injil hampir semua konflik antara Tuhan Yesus dengan orang lain itu hampir pasti orang lain itu adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan sederhana, mengapa Tuhan Yesus sangat keras kritikannya, kemudian gugatannya, ajarannya itu tajam sekali terhadap ahli Taurat dan orang Farisi? Mengapa? Karena mereka yang seharusnya menjadi panutan itu ternyata memakai topian kesucian untuk menutupi kemunafikan mereka. Ini bahasanya memang agak keras, tapi itulah. Jadi kan mengapa saat ini kalau kita mau menyindir teman kita atau orang-orang yang kadang menampilkan dua wajah di depan dan belakang beda, kita kerap pakai istilah jangan terlalu Farisi. Karena ini berangkat dari latar belakang ini, bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, mereka adalah kelompok yang paling saleh sebetulnya dari kalangan orang Yahudi. Mereka yang bertekun untuk mempelajari Taurat, hidup mereka itu memang berpatokan betul pada hukum. Tapi yang Yesus kritik justru penghayatan konkret mereka. Ini. Lalu banyak hal yang dilakukan itu kerap dibungkus dalam jubah-jubah agama, dalam pakaian-pakaian kerohanian. Ini, maka kita mulai pelan-pelan dapat gambaran apa Tuhan Yesus itu sedemikian keras dengan dua kelompok, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga bahkan ada ungkapan, ada gium yang beredar di antara mereka. Jadi bila ada dua orang yang masuk surga, salah satunya pasti seorang Farisi atau ahli Taurat. Jadi mereka sedemikian percaya diri. Mungkin secara positif kita
Ini perlu diapresiasi. Setiap orang yang berusaha untuk mencari Tuhan, ya dia juga merasa juga patut untuk mendapat warisan keselamatan itu. Tapi kalau dilihat dari satu cara pandang lain, justru ini adalah justru gambaran kesombongan rohani yang juga kerap menggoda kita. Kita jangan pikir tentang orang lain yang tidak ada di ruangan ini. Ini evaluasi untuk kita sekali. Jangan-jangan kecenderungan ini juga ada dalam diri kita. Karena ini salah satu, kalau dalam bahasa spiritualitas, ini ada salah satu gejala yang kerap menjatuhkan kaum beriman. Bahkan orang yang paling saleh sekali, godaan yang paling besar adalah untuk menjadi sombong secara spiritual. Secara spiritual. Lalu kita melihat, berdasarkan latar belakang tadi, kita lihat Tuhan Yesus memperingati kita dan para muridnya yang lain dalam dua perintah. Dua peringatannya itu dalam bentuk dua perintah. Jadi perintah yang pertama ini, jangan menjadi sombong dan munafik. Munafik artinya berwajah ganda. Lain yang terlihat, lain yang tak terlihat. Lain di muka, lain di belakang. Ya, walaupun memang muka kita dan bagian belakang tubuh berbeda ya, tapi yang dimaksudkan adalah soal cara kita menampilkan diri. Jadi peringatan pertama Tuhan Yesus sampaikan dalam bentuk perintah. Jangan jadi sombong dan munafik. Tuhan katakan, janganlah kamu suka disebut rabi. Janganlah pula kamu suka disebut pemimpin. Kalau kita mau tambahkan, janganlah pula kamu suka dibilang suci, dibilang saleh, dibilang kudus, dibilang orang yang benar, orang yang lurus, dan sebagainya. Karena penilaian Tuhan kadang berbeda dengan ukuran manusia. Jadi siapa saja yang kerap tampil saleh di hadapan orang banyak, orang-orang Farisi tadi, ahli Taurat. Jadi mereka kerap tampil saleh di hadapan orang banyak. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, mereka memakai jubah yang panjang. Atau mungkin kita kadang-kadang memakai rosario yang lebar sekali digantung kemana-mana. Ternyata kesalehan itu tidak bisa diukur dari hal-hal seperti itu. Lalu pada akhirnya dengan menampilkan diri seperti tadi, memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, pada akhirnya mereka hanya akan menipu diri. Kenapa? Mereka yang berusaha untuk tampil manis, kelihatannya manis, tetapi mereka menyembunyikan maksud tertentu. Nah, memang kalau kita mau mendalami bagian teks yang ini ya butuh waktu yang khusus, tapi saya ingin memberi beberapa catatan untuk mendukung pembahasan tema kita. Lalu perintah yang kedua yang menjadi peringatan Tuhan Yesus, kita mesti merendahkan hati kita dan menundukkan diri satu sama lain. Penting. Mengapa? Bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati, menundukkan diri satu sama lain. Satu sama. Kalau yang pertama tadi bicara tentang kita, perintah yang kedua ini bicara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ada dimensi sosial berkaitan dengan hubungan relasi kita dengan orang lain. Ini yang Tuhan katakan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Atau dalam ungkapan yang lain, siapa yang lebih mampu di antara kamu, hendaklah dia menopang yang lemah. Siapa yang lebih diberkati di antara kamu, dia juga harus menjadi berkat. Siapa yang diberi lebih di antara kamu, darinya juga dituntut lebih. Itu maksudnya. Jadi seorang yang terkemuka, semakin dia terpandang, semakin Tuhan beri dia berkat lebih. Itu tidak hanya berhenti untuk dia.
Kita harus bisa melihat diri kita itu sebagai saluran rahmat Allah. Hati-hati, karena dalam bagian Injil yang lain Tuhan katakan kepercayaan itu bisa saja ditarik kembali dan diberikan kepada orang lain. Mungkin kita bisa melihat dalam hal apa kita benar-benar belum bisa menjadi penyalur berkat itu. Mungkin kita masih menutup pintu berkat itu supaya kita tampung untuk kita saja, misalnya. Dan kita lihat bahwa prinsip kebenaran Tuhan Yesus itu berbeda dengan prinsip yang dunia pakai. Kalau dunia kan ajarkan begini, semakin tinggi kedudukan, semakin ia harus dihormati dan ditinggikan. Ini prinsip yang umum yang ya pada saat-saat tertentu juga kita kejar. Tapi Tuhan Yesus katakan sebaliknya. Justru semakin seorang murid itu melupakan kehormatan dirinya sendiri, maka dia akan semakin meninggikan Yesus Guru. Cara paling baik ternyata untuk bisa memuliakan Tuhan adalah dengan kita merendahkan diri kita, melupakan kehormatan bagi kita sendiri. Karena apa? Karena pada akhirnya kesadaran rohani kita tuh harus memang berpikir bahwa apa yang kita terima itu adalah karena kita mengambil bagian dalam karya kebaikan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Lalu, pertanyaan berikut. Kalau kerohanian kita itu memang benar-benar dipraktikkan dengan baik, kita ya kerap berdoa pribadi maupun berdoa bersama, pertanyaan praktis untuk kita. Dalam doa-doa kita itu sebetulnya apa yang kita cari? Atau kita bawa pertanyaan ini lebih personal, lebih privat lagi. Dalam doa-doa saya, apa sebetulnya yang saya cari? Mungkin kita sudah sering berdoa dan sudah lama kita sudah berdoa, tetapi mungkin kita lupa untuk menanyakan ini. Sebetulnya apa yang saya cari? Jadi sebagai seorang yang memang benar-benar memberi diri untuk pelayanan, pertama-tama apa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi pertama-tama untuk menyenangkan Tuhan. Ungkapan ini sangat biblis. Lakukanlah seolah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Injil maupun dalam Mazmur katakan begini, apa yang kita lakukan terhadap manusia, lakukanlah itu seolah bukan untuk orang itu, tetapi untuk Tuhan yang hadir melalui orang yang kita layani, melalui orang yang kita bantu, melalui orang yang kita tolong, melalui orang yang kita hibur. Jadi bantuan kita itu, pelayanan kita, pertolongan kita, hiburan yang kita berikan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Kalau sampai pada tingkat kesadaran itu, maka tidak ada lagi rasa kecewa kalau kita tidak diapresiasi, kalau kita tidak dianggap, kalau kita tidak dipuji dan sebagainya. Status dan kehormatan itu biasanya, analogi sederhananya, seperti bayangan kita. Semakin kita kejar, semakin kita coba untuk menangkap bayangan itu, apakah dia bertambah dekat atau makin jauh? Dia akan makin menjauh. Sama halnya dengan kalau kita mencari status dan kehormatan dalam aktivitas spiritual kita, misalnya, dalam doa-doa kita, dalam karya sosial kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita melakukan itu untuk mencari status dan kehormatan saja, itu justru tidak akan pernah kita dapat. Tapi semakin kita tidak mengejar itu, dia akan datang seperti bunga. Dia tidak pernah mencari lebah kupu-kupu untuk datang. Tetapi pada saatnya, kupu-kupu yang indah, lebah itu akan datang hingga di kuntum bunga. Tapi semakin kita mengejar status dan kehormatan, dia seperti kalau kita mengejar bayangan. Bayangan kita sendiri ya, bukan bayangan orang lain. Bayangan orang lain kan bisa kita dapat.
Ini dia. Maka secara konkret kita perlu bertanya, apa sebetulnya yang saya cari dengan doa-doa yang saya lakukan? Apakah saya mencari Tuhan, ataukah kehormatan dan kemuliaan diri saya sendiri? Atau hanya sekedar mencari kepuasan batin saja? Ingat, kepuasan batin itu tidak pernah menjadi tujuan dari doa kita, tapi itu menjadi buah atau efek dari doa kita. Kalau kita hanya berdoa untuk itu, berarti kita datang hanya karena butuh saja. Kita tidak sedang membangun satu relasi. Kita tidak sedang menjalin interaksi dengan Tuhan. Gitu. Lalu secara konkret kita lihat apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk agar kita bisa menghindarkan diri kita dari penyakit rohani yang disebut kesombongan spiritual. Saya tidak berikan banyak rahasia, tapi saya membagikan satu saja yang saya kutip dari Santa Teresa. Yang paling penting adalah ini: miliki pengenalan diri yang baik, yang sungguh-sungguh. Pengenalan diri, pengetahuan tentang diri. Lebih sederhana lagi, kita harus cukup tahu diri. Kalau kita memiliki pengenalan diri yang baik, tahu siapa kita, apa kelemahan, apa keunggulan kita, apa kecenderungan-kecenderungan kita yang biasa menjauhkan kita dari hal-hal yang spiritual, maka yang namanya penyakit sombongan spiritual tadi tidak mungkin menjangkiti kita. Ini vaksin terbaik untuk mencegah penyakit itu. Miliki pengenalan diri yang baik. Jadi saya sengaja pilih term-term medis ini karena moderator kita malam ini ya cukup ini ahli bidang. Nah, Santa Teresa Filakata, seorang guru doa yang sangat dikagumi dalam gereja. Pintu pertama yang harus dimasuki para pendoa itu adalah pengenalan diri. Dan begitu juga buah dari hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pengenalan diri. Ini menarik. Ini Santa Teresa tulis dalam bukunya Puri Batin. Kalau Bapak mau mendalami pribadi boleh. Jadi pintu pertama yang seorang pendoa harus masuk itu, kalau dia mau menjadi pendoa yang sungguh, pertama-tama dia harus belajar mengenal diri, mau terbuka menerima kekurangan diri. Dan ternyata kalau kita sudah maju dalam kerohanian, buah paling pertama yang harus orang itu dapatkan adalah pengenalan diri yang baik. Jadi dia tidak lagi terganggu bahwa meskipun dalam dirinya ada banyak kekurangan, tetapi dia bisa mensyukuri itu. Karena itu dia bisa melihat sebagai tanda supaya dia makin menggantungkan dirinya dengan Tuhan. Kalau dia menyadari semakin banyak keterbatasan dimiliki, maka dia akan menggantungkan atau menyerahkan diri ini pada kekuatan lain yang lebih besar di luar diri. Jadi pintu paling pertama yang harus dimasuki adalah pengenalan diri, dan pintu paling terakhir atau buah dari doa kita itu juga adalah pengenalan diri. Ya secara sederhana runutan ya logisnya kita bisa bilang, jadi kalau kita belum cukup memiliki pengenalan diri, berarti kita belum bisa menjadi pendoa yang baik. Dan kalau kita belum memiliki pengenalan diri, maka kita belum benar-benar berdoa. Doa kita itu belum menghasilkan. Ini dia. Jadi kalau saja semakin kita berdoa, tetapi semakin kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan, atau kalau kita masih kerap merasa lebih baik, lebih saleh, lebih suci, bahkan lebih benar dari orang lain, itu tanda paling kelihatan bahwa doa-doa kita itu belum berbuah.
Bukan tugas kita untuk menilai diri kita lebih baik dari orang lain atau tidak. Itu tugas Tuhan. Itu juga tugas orang-orang yang mengenal kita, menyampaikan dan sebagainya. Jadi kalau kita masih merasa lebih baik, apalagi kalau itu dilakukan di hadapan kesalahan orang lain, kita merasa lebih benar. Sana kita sedang terserang, namanya penyakit kesombongan rohani tadi. Jadi sebaliknya, kalau kita cukup mengenal diri kita bahwa kekurangan orang lain itu adalah juga potensi bahwa kita juga bisa miliki pengalaman yang sama. Kita bisa juga jatuh seperti mereka jatuh. Kita juga bisa memiliki kelemahan seperti yang mereka miliki. Kalau kita sadari itu, pengenalan diri kita itu cukup baik, dan kita memiliki daya tahan yang bagus dari penyakit yang tadi. Santo Teresa Avila menulis melengkapi yang tadi, dia kata, kita harus tahu siapa kita, apa yang kita katakan, dan kepada siapa kita berdoa. Ini semacam syarat paling mendasar kalau kita berdoa. Dalam doa itu, kita tidak dituntut memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang kitab suci, tentang teologi, tentang ilmu pengetahuan yang lain-lain, tentang gereja dan sebagainya. Tapi menurut Santa Teresa Avila, dia katakan, cukuplah kamu tahu siapa diri kita yang berdoa itu. Kita tahu apa yang kita katakan, kata-kata kita sadari, dan kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kata-kata itu disampaikan. Ini syarat. Jadi tanpa memiliki kesadaran tadi, kita tidak tahu siapa kita, apa yang kita katakan, dan kepada siapa kita berdoa. Tanpa itu, Santa Teresa katakan, meski kita berdoa, kita sama saja dengan orang-orang yang hanya berkomit menggerakkan bibirnya saja. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini nasihat dari seorang santa yang diangkat oleh gereja sebagai guru doa, sebagai pujangga gereja, Santa Teresa Avila. Santa Teresa Avila juga kata, jadi kesungguhan doa kita itu bukan pada banyaknya kata-kata kita, tetapi pada seberapa banyak kita mencintai. Bukan pada berpikir banyak, tapi pada banyak mencintai. Doa yang paling baik menurut Santa Teresa, Tuhan tidak butuh rumusan-rumusan yang indah, yang menggetarkan hati, kosakata yang mungkin orang-orang tidak pernah pakai, kita hanya pakai itu untuk Tuhan. Tidak. Tuhan hanya peduli pada seberapa banyak kita mencintai, pada seberapa besar kesungguhan kita ketika mengucapkan kata-kata doa itu. Kalau kita sampai pada tahap itu, maka sekali lagi kita sudah cukup memiliki pengenalan diri. Dan kalau kita memiliki pengenalan diri yang baik, maka kesombongan rohani, kesalehan, kesombongan spiritual tadi itu tidak mungkin menjangkiti kita. Ini sangat konkret bagian. Yang berikut kita juga lihat satu nasihat yang baik. Banyak orang kudus kerap katakan ini, hanya saya coba rumuskan. Berdoalah dengan mata terbuka. Doalah dengan mata terbuka. Apa artinya? Jadi jangan kita membangun kesalehan pribadi lewat banyak aktivitas doa yang kita buat, tapi mengabaikan sesama. Ini sama halnya kita berdoa dengan mata tertutup. Tertutup bukan dalam arti harafiah, tetapi kita membuka hati kita untuk Tuhan, tapi kita menutup sebagiannya untuk sesama kita. Inilah juga bahaya, satu kecenderungan spiritualitas yang kadang orang hanya mau
bahwa kesalehannya itu dibangun dari keterasingan. Dia mau menjadi orang saleh, tetapi mau memisahkan diri dari orang lain. Tidak ada kesalehan, tidak ada kesucian yang dibangun dari kesendirian. Kita pernah bahas tema itu dalam kesempatan yang lain. Kesalehan, kesucian, kemajuan, perkembangan rohani itu selalu diuji dalam bersama, dibangun dalam komunitas dengan orang lain. Jadi sambil kita mengarahkan pandangan naik kepada Tuhan, kita juga mesti menaruh kasih bagi sesama di samping kita. Ini maksudnya tadi dari ungkapan berdoalah dengan mata terbuka. Maka kalau kita bisa melakukan itu, dengan demikian kita pasti akan bebas dari namanya kesombongan spiritual yang kerap menggoda semua orang yang mulai menekuni hidup spiritual, mulai tekun berdoa, mulai disiplin dalam kerohanian dan sebagainya. Karena apa? Patokan yang Tuhan pakai itu standarnya jauh lebih tinggi dari yang bisa kita. Kita tidak bisa dibilang saleh hanya karena kita merasa saleh atau karena kita melihat orang lain tidak buat apa-apa atau orang lain lebih buruk, kita menganggap diri lebih baik. Itu adalah hal-hal yang menjadi juga peringatan kita. Maka waspadai satu jenis penyakit ini yang tidak akan mungkin menyerang mereka yang tidak pernah berdoa. Tidak mungkin akan menyerang mereka yang tidak tekun untuk mencari kedalaman rohani. Tapi penyakit ini akan semakin menyerang mereka yang semakin mencari Tuhan. Semakin orang-orang mencari Tuhan, semakin penyakit kesombongan spiritual ini juga mulai mengejar-ngejar orang-orang itu. Maka dengan mohon berkat Tuhan, kita mewaspadai supaya apa? Kita memiliki cukup kerendahan hati, memiliki cukup pengenalan diri, supaya kita punya daya tahan di hadapan godaan penyakit ini. Kira itu saja yang saya bagikan. Mari kita dalami dalam sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Diakon Eki. Perenungan pada malam hari ini sungguh refleksi untuk kita semua. Dan seperti Diakon Eki katakan, yang juga menyerang pada kita semua. Pada setiap orang yang semakin dekat dengan. Saya mau menyimpulkan sedikit ya Diakon Eki dari perenungan tadi yang Diakon sampaikan. Peringatan Yesus pada kita untuk mewaspadai kesombongan rohani. Pertama adalah kesombongan dan kemunafikan, refleksi untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah kerendahan hati dan menundukkan diri satu sama lain. Bagaimana kita berelasi dengan sesama. Dan rahasia untuk menghindari kesombongan rohani adalah memiliki pengenalan diri. Pengenalan diri yang baik. Dalam berdoa, kita harus mengenal diri kita dengan baik. Menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Menyadari apa yang kita katakan. Dan kepada siapa kita berdoa. Ada 3 poin pada saat kita berdoa. Kesungguhan di dalam doa. Bukan pada banyaknya kata-kata, tetapi kepada seberapa banyak kita mencinta. Dan berdoa dengan mata terbuka, dengan mengarahkan pandangan kepada Allah, dan juga menaruh kasih kepada sesama kita. Kita balik lagi ke tema pertama. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayan. Bagaimana kita bermurah hati di saat kita memiliki kemampuan baik materi, kepintaran, keunggulan, kesuksesan. Bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama kita? Bagaimana kita telah memperoleh berkat dari Tuhan? Dan bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita.
pelayanan yang kita lakukan, lakukanlah untuk membalas cintanya dan menyenangkannya. Ini yang bisa saya ringkas. Diakon Eki, perenungan kita.